Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri dari Christian, Fernando Tan, dan saya sendiri, Dendi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai etika bermedia sosial sebagai warga negara di era digital. Nah, dengan tema bijak bermedia sosial, cerdas sebagai warga negara. Media sosial sebenarnya memberikan banyak manfaat. Kita bisa menggunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, mendapatkan informasi, belajar, menyampaikan pendapat, membagikan pengalaman kita, bahkan membangun komunitas dan relasi. Tetapi, ada sisi lainnya. Media sosial juga membawa resiko, contohnya seperti hoax atau berita palsu, ujaran kebencian, cyberbullying, penipuan online, pelanggaran privasi, dan penyebaran informasi yang belum diverifikasi. Masalahnya adalah di media sosial kita bisa menyebarkan sesuatu hanya dalam beberapa detik saja. Tetapi dampak dari apa yang kita sebarkan bisa jauh lebih besar dan berlangsung lebih lama. Karena itu, kemajuan teknologi juga dapat diikuti dengan kemajuan etika. Jadi, bukan hanya bagaimana kita menggunakan media sosial, tetapi kita juga bagaimana kita bisa menjaga atau bisa menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Apa itu etika bermedia sosial? Etika bermedia sosial adalah prinsip dan tata perilaku yang membantu kita menggunakan media sosial secara sopan, bertanggung jawab, aman, dan tetap menghormati hak orang lain. Sederhananya, etika bermedia sosial adalah tentang bagaimana kita bersikap ketika berada di dunia digital. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, berpikir sebelum posting. Nah, yang kedua, kita menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, kita tidak menyebarkan berita yang belum terbukti atau bisa jadi berita hoax. Maka dari itu, kita harus menjadi sumber daya manusia yang cerdas dalam menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya, slide ketiga. Mengapa etika digital penting bagi warga negara? Saat ini, media sosial menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpendapat, berdiskusi, dan memperoleh informasi dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Sebagai warga negara, kita tentu memiliki hak ketika menggunakan media sosial. Tetapi di balik hak tersebut ada juga tanggung jawab. Contohnya, kita memiliki hak bebas untuk menyampaikan pendapat. Tetapi, kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab kita. Nah, artinya, kita tetap harus menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan bijak, serta kita tidak merugikan orang lain. Kita juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Tetapi sebagai pengguna media sosial, kita juga bertanggung jawab untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut sebelum ikut menyebarkannya. Nah, kemudian kita memiliki hak untuk berkomunikasi. Tetapi kita juga harus menghormati orang lain dalam berkomunikasi. Kita juga memiliki hak untuk menggunakan media sosial. Tetapi tetap harus mematuhi aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, kita memiliki hak atas privasi kita sendiri. Nah, tetapi kita harus juga menghormati privasi orang lain. Jadi, intinya adalah kita memiliki kebebasan dalam menggunakan media sosial. Tetapi, kebebasan tersebut bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Nah, kemudian kita masuk ke dalam nilai Pancasila, yaitu kita mengenal bahwa Pancasila itu kan ada 5 sila nih. Ah, kelima sila ini itu gak hanya diterapkan dalam dunia nyata, namun juga diterapkan dalam ruang digital. Contohnya seperti kalau sila pertama itu seperti menghindari konten yang menghina keyakinan atau agamanya orang lain. Sila kedua itu seperti tidak melakukan cyberbullying, penghinaan ataupun pelecehan di media sosial. Kemudian sila ketiga itu contohnya kayak tindakan yang
tindakan yang tidak menyebarkan provokasi yang mampu untuk memecah belah masyarakat. Sila keempat seperti menghargai perbedaan pendapat dalam berdiskusi secara demokratis. Dan yang terakhir adalah tidak menyebarkan fitnah, manipulasi, atau informasi yang merugikan orang lain. Kemudian kita masuk ke dalam pelanggaran etika. Pelanggaran etika ini sebenarnya banyak, namun yang paling sering kita temui itu ada keenam ini. Yang pertama itu ada hoax. Jadi hoax ini itu kita menyebarkan informasi palsu yang belum terverifikasi, yang belum ada datanya. Kemudian yang kedua adalah ujaran kebencian atau dalam arti lain nge-hate, yaitu konten yang bersifat menyerang individu atau sekelompok orang berdasarkan identitas tertentu. Kemudian juga ada plagiarism, yaitu menggunakan karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang layak. Cyberbullying seperti menghina, mempermalukan, mengancam, ataupun menyerang seseorang melalui media digital. Kemudian pelanggaran privasi yaitu menyebarkan foto, nomor telepon, lokasi, ataupun informasi pribadi orang lain tanpa izin. Dan yang terakhir adalah yang paling kita sering alami sekarang, itu adalah provokasi, yaitu menyebarkan konten yang sengaja memancing konflik atau perpecahan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam studi kasus nih. Studi kasus ini menjelaskan bahwa dalam sebuah postingan itu bisa memberikan banyak dampak. Dampaknya itu antara lain ada dua pastinya, dampak positif dan dampak negatif. Nah, coba kita andai-andai aja bahwa ada seseorang yang menerima video provokatif yang mengklaim bahwa terjadi kejadian buruk di kotanya. Tanpa memeriksa sumber, ia langsung membagikan ke Instagram Story dan WhatsApp Group. Mungkin kesannya simpel ya, kita hanya mau mengabari atau menginformasikan agar teman-teman kita ini itu gak telat secara informasi. Namun kita juga harus memikirkan keempat konsep ini. Yang pertama itu ketika sebuah konten dibagikan tanpa verifikasi. Jadi kalau kamu jebarin informasi yang gak ada datanya sama sekali, otomatis orang yang gak bisa menilai sebuah konten itu baik apa benar ya bakal menelan konten itu mentah-mentah. Alhasil masuk ke poin kedua, yaitu orang lain yang kamu kirim, misalnya ke teman kamu, itu ikut-ikutan nyebar juga. Menyebarkan informasi yang sama tanpa mengetahui bahwa apakah informasi ini benar atau tidak. Dan kalau misalnya kejadian ini meluap ke seluruh individu, maka kita masuk ke poin ketiga yaitu masyarakat jadi ikut panik. Karena informasi ini udah beredar terlalu luas, alhasil si masyarakat kita ini nggak punya waktu yang cukup untuk memproses informasi yang ada. Sehingga kita masuk ke poin keempat, yaitu eh, bahwa ketika sadar telat bahwa informasi yang diterima itu tidak benar. Dan jadinya pertanyaan yang penting itu siapa sih yang seharusnya bertanggung jawab atas penyebaran informasi tersebut? Nah, jawaban yang konkret itu adalah kita harus sadar diri dulu. Kita harus ngerti bahwa setiap kali kita membagikan sesuatu, kita juga harus ngerti apa seluk-beluk dari yang kita bagikan ini. Kita gak cuman sebagai pembuat atau penyedia informasi, namun kita juga harus sebagai orang yang ikut serta dalam memeriksa bahwa apakah informasi ini valid untuk dibagikan, apakah udah ada datanya, sehingga apa? Sehingga orang-orang yang menerima informasi ini itu gak sembarang nelan. Jadi dia punya landasannya sendiri. Oke, framework utama itu adalah think before you post. Sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu, gunakanlah metode think sebagai panduan.
Apa itu think sebenarnya? Think itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu T atau true, merupakan apakah informasi ini benar atau salah. Yang kedua itu adalah helpful. H. Apakah informasi ini bermanfaat atau tidak? Yang ketiga, I atau impact. Apakah dampaknya bagi orang lain? Apakah berdampak positif kepada mereka atau berdampak negatif kepada mereka? Yang keempat, itu ada N atau necessary. Apakah perlu saya bagikan atau tidak? Dan K atau kind. Apakah cara penyampaian ini tetap sopan atau tidak? Ingat, yang perlu kita lakukan itu stop, cek, pikir, dan pause. Yang kita harus hindari, see, emotion, and share. Mari kita lanjutkan ke privasi berpendapat. Lindungi privasi dan etika berpendapat. Yang pertama, lindungi jejak digital Anda. Gunakanlah password yang kuat. Yang kedua, itu aktifkan two-factor authentication. Dan yang ketiga, periksa pengaturan privasi secara berkala. Yang keempat, jangan membagikan data pribadi sembarangan. Yang kelima, minta izin sebelum mengunggah foto orang lain. Yang keenam, berhati-hatilah terhadap link mencurigakan. Terus kita juga ada etika berpendapat. Ingat, etika berpendapat itu berbeda dan tidak sama dengan bermusuhan. Yang pertama-tama yang harus kita hindari itu adalah menghina pribadi. Yang kedua itu adalah menggunakan kata kasar. Yang ketiga, membuat tuduhan tanpa bukti. Dan yang keempat, memaksakan pendapat. Itu tidak boleh kita lakukan. Ingat, yang perlu kita lakukan itu adalah fokus pada masalah. Gunakanlah argumen dan sumber. Dengarkan kata orang lain. Dan kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Seperti di Indonesia itu memiliki UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mengatur hak subjek data, pemrosesan data pribadi, dan ketentuan pidana. Jadi, ingat ya, kita boleh berbeda pendapat tanpa harus kehilangan rasa hormat. Selanjutnya, mari kita langsung ke kesimpulan. Warga negara digital yang bertanggung jawab itu kritis. Maksud dalam kritis ini adalah tidak mudah percaya dan menyebarkan berita tanpa verifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus sopan. Kita harus menghargai orang lain meskipun kita berbeda pendapat dengan mereka. Ketiga, kita harus bertanggung jawab, memikirkan dampak sebelum mengunggah sesuatu. Apakah dampak tersebut akan menjadi negatif atau positif kepada kita dan orang lain. Keempat, kita harus menjaga privasi, melindungi data diri, dan menghormati data orang lain. Jadi kita tidak boleh sembarangan membagikan data-data kita ataupun orang lain. Yang kelima, taat aturan. Menggunakan teknologi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia maupun di tempat lain. Yang keenam, menjaga persatuan. Kita tidak boleh menggunakan media sosial untuk memecah belah masyarakat. Ingat, media sosial digunakan untuk membagikan informasi ataupun mencari teman atau hal lainnya, bukan untuk memecah belah kita dan orang lain ataupun memecah belah masyarakat kita. Ingat, media sosial adalah ruang publik digital. Berpikir sebelum berbicara, memeriksa sebelum membagikan, menghargai sebelum berkomentar, bertanggung jawab sebelum mengunggah. Jadilah warga negara yang baik, bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Dan ingat ini baik-baik, warga negara digital. Warga negara digital yang baik itu adalah krisis terhadap informasi. Maksudnya, seperti yang tadi, tidak mudah percaya dan menyebarkan berita tanpa verifikasi. Kedua, sopan dalam berkomunikasi, menghargai orang lain meskipun berbeda pendapat. Yang ketiga, bertanggung jawab. Kita harus memikirkan dampak sebelum mengunggah sesuatu. Yang keempat, menjaga privasi. Tentu saja kita harus melindungi data diri kita personal dan menghormati data orang lain juga. Yang kelima, menjaga persatuan, tidak menggunakan media sosial untuk memecah belah masyarakat. Ingat teman-teman, Kementerian Kominfo sendiri menggunakan 4 pilar literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, and digital safety, dan juga digital culture. Etika digital mencakup netiquette, pemahaman terhadap hoaks, ujaran kebencian, perundungan, serta interaksi dan kolaborasi yang sesuai dengan etika dan aturan. Sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih.